Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dengan NIM X1B1B140 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Biologi. Baiklah, saya akan memaparkan hasil pengamatan saya pada percobaan fotosintesis, sintesis dan respirasi. Cara melakukan praktek pengamatan fotosintesis. Anda siapkan media tanam 3 tanah subur, 1 pupuk kandang atau kompos yang dicampur merata, lalu diisi dalam 6 polybag. Pilih biji tanaman yang Anda akan amati aktivitas fotosintesisnya, seperti jagung atau kacang hijau atau kacang tanah. Biji tanaman tersebut harus baru, artinya masih muda tumbuh setelah ditanam. Tiap polybag ditanam 2 biji dan tempatkan di tempat agar ternaung sebelum berkecambah. Lalu 3 polybag ditutup sedemikian sehingga tidak kena sinar matahari. Siram tiap pagi dan sore agar tidak kekeringan. Setelah kecambah sudah berdaun 3. Tahap susunan Anda amati daun dan batang tanaman pada semua polybag dan perhatikan apa yang berbeda antara keduanya. Setelah itu, Anda pindahkan semua polybag 6 polybag tersebut ke tempat yang cukup terpapar sinar matahari. Setelah berubah 5 tahap susun atau setelah 2 minggu, Anda buat perlakuan dengan melakban hitam ke sisi daun tanaman. Pengamatan pada respirasi dilakukan dengan menggunakan biji yang sama pada percobaan fotosintesis, tetapi media tanamnya kapas basah dan tempatnya menggunakan gelas plastik transparan. Tempat tanam cukup 3 gelas yang diisi kapas. 1/2 bagiannya ambil 20 biji dan timbang sebelum direndam. Lalu rendam selama 6 jam. Selama itu buang airnya yang tempatkan biji pada tisu atau kain kering untuk menghilangkan air pada permukaan biji. Kemudian timbang lagi semua biji tersebut. Pilih 9 biji terbaik yang besarnya mirip, kemudian terletak pada media kapas dalam gelas. Tanam yang telah disiapkan sebelum dengan 3 biji tiap gelas. Basahi kapasnya tapi tidak tergenang, lalu tutup dengan kain gelas. Tulis tanggal dan jam mulai penanaman laut. Amati perkembangannya tiap hari pada jam yang sama sampai biji tersebut kecambah. Ambil gambar setiap kali Anda melakukan pengamatan dan jangan lupa menulis tanggal masing-masing pengamatan kecambah. Diamati sampai 3 minggu setelah tanam. Ya, baiklah, seperti gambar ini polybag untuk percobaan praktikum fotosintesis ada 6. Polybag untuk reaksi terang ada 3 dan untuk polybag yang ketiga di tempat ternaung. Polybag untuk reaksi gelap seperti di gambar ini, dan polybag reaksi gelap ada 3 seperti di gambar ini. Hari kedua reaksi terang, kacang hijaunya sudah mulai tumbuh. Hari ketiga reaksi terang, kacang hijaunya juga sudah mulai tumbuh. Hari ketiga reaksi tanam, kacang hijaunya sudah tumbuh dan muncul. Hari ketiga reaksi gelap sama juga. Hari kelima reaksi terang, sudah mulai daunnya sudah mulai berbagi. Hari kelima gelap, daunnya juga sudah mulai muncul. Hari ke-9
daunnya sudah mulai besar. Seperti juga reaksi terang. Hari ke-11 reaksi terang. Hari ke-9 reaksi gelap, daunnya menguning. Dan hari pertama tanaman kacang hijau dilakban setelah proses pertumbuhan selama 2 minggu. Hari ke-14 reaksi gelap. Hari ke-7 setelah proses lakban pada tumbuhan. Hari ke-7 setelah proses lakban pada tumbuhan kacang hijau. Di sini lakbannya menempel pada daun tanaman kacang hijau, tapi masih bias dilihat perbedaannya bahwa daunnya agak kekuningan. Kemungkinan warna kuningan daun kurang jelas dikarenakan pencahayaan dari kamera handphone. Namun ada sedikit perbedaan pada warna daun, yaitu kekuningan. Hasil pengamatan bahwa tanaman kacang hijau mulai berkecambah saat usia 2 hari seperti pada gambar di atas. Saat itu terlihat kuncup batang mulai terlihat di atas permukaan tanam dengan panjang rata-rata 1 cm, walaupun akar kacang hijau terdapat dalam tanah seperti pada gambar reaksi terang dan gelap. Di hari kedua, ujung akar yang tumbuh memanjang tetapi terlihat pada polybag, sedangkan daun pertama tumbuh pada hari ketiga. Awal perkecambahan dimulai dengan berakhirnya masa dormansi. Masa dormansi adalah berhentinya pertumbuhan pada tumbuhan dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak sesuai perkecambahan. Sering dianggap sebagai permulaan kehidupan tumbuhan. Perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikal atau calon batang. Radikula tumbuh ke bawah menjadi akar, sedangkan pelumula tumbuh ke atas menjadi batang. Perkecambahan ditandai dengan munculnya kecambahan, yaitu tumbuhan kecil dan masih hidup dari persediaan makanan yang berbeda dalam biji. Ada 4 bagian penting pada biji yang berkecambah, yaitu batang lembaga, kaulukulus, akar embrionik, akar lembaga, kotiledon, daun lembaga, dan pucuk lembaga plumula. Kotiledon merupakan cadangan makanan pada kecambah karena pada saat perkecambahan tumbuhan belum bisa melakukan fotosintesis. Air merupakan kebutuhan mutlak bagi perkecambahan. Tahap pertama perkecambahan adalah penyerapan air dengan cepat secara imbisis. Air yang berimbisis menyebabkan biji mengembang dan memecahkan kulit. Pembungkusan dan juga memicu perubahan metabolik pada embrio sehingga biji melanjutkan pertumbuhan. Enzim akan mulai mencerna bahan-bahan yang disimpan pada kotiledon dan nutriennya dipindahkan ke bagian embrio yang sedang tumbuh. Enzim yang berperan dalam pencernaan cadangan makanan adalah enzim amilase, beta amilase, dan protase. Hormon gibberellin berperan penting untuk aktivitas mensintesis enzim tersebut.
Ada beberapa perkecambahan pada tanaman kacang hijau antara reaksi terang dengan reaksi gelap. Jika tanaman di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa itu juga terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Seperti yang telah dijelaskan, hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak perlu cepat. Pada tempat yang gelap, kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya hormon auksi yang terdapat pada biji kacang menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal, sehingga hormon auksin ini tidak terurai dan akan terus memacu pemanjangan batang. Dapat dilihat pada percobaan praktikum yang dilakukan di atas, perbedaan yang cukup drastis antara pertumbuhan kacang hijau di reaksi terang dan reaksi gelap. Biji seperti gambar yang terpapar di layar ini, biji kacang hijau yang direndam selama 6 jam, dipilih 9 biji terbaik. Kacang hijau setelah direndam 6 jam pada media kapas dalam gelas tanaman yang telah disiapkan sebelum dengan meletakkan 3 biji kacang hijau tiap gelas. Kacang hijau telah dimasukkan ke dalam gelas. Tanam akan menutup dengan kain hitam atau gelap. Kecambah kacang hijau semakin tumbuh di hari keempat. Tanaman kacang hijau mulai berkecambah di hari kedua. Kecambah kacang hijau di hari ketujuh, seperti yang dipaparkan di gambar ini. Hasil pengamatan telah membuktikan bahwa kacang hijau dapat tumbuh dan berkecambah tanpa menggunakan tanah untuk menumpang hidupnya. Hal ini dikarenakan pada media tanam, yaitu kapas yang dibasahi dengan air. Kapas dapat menyerap air dan menyimpan, sehingga kacang hijau dapat tumbuh karena adanya kandungan pada kapas. Kapas dan air berguna untuk menjaga kelembaban suhu. Lembab air juga berfungsi sebagai proses imbimbis, penyerapan air yang menggunakan kulit biji, sehingga akan menyebabkan robeknya kulit biji dan akan memasukkan atau meningkatkan suplai oksigen sehingga biji kacang hijau akan berkecambah. Namun sebenarnya tanaman juga membutuhkan cahaya matahari sebagai proses fotosintesis yang sempurna, sehingga pertumbuhan kacang hijau dapat berkembang secara baik. Meskipun dapat tumbuh, akan tetapi kecambah kacang hijau pada media tanam kapas memiliki kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang tidak kuat, batang terlihat kurus, tidak sehat warna batang, dan daun pucat atau kuning, serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning atau etiolasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.